Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai nabi dan rasul yang berpredikat sebagai ulul azmi atau nabi yang memiliki hukum syariat serta gigih dalam mendasarkan dan menetapkannya. Mereka juga memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menanggung penderitaan. Namun pendapat masyhur adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing memiliki gelar, dan gelar Nabi Isa adalah Al-Masih. Gelar Al-Masih kiranya sangat familiar di telinga kita sebagai umat Islam. Gelar ini tidak hanya dimiliki oleh Nabi Isa saja, melainkan juga dimiliki oleh Dajjal. Pertanyaannya, kok bisa ya gelarnya mereka sama? Lantas apa perbedaan gelar Al-Masih Nabi Isa dengan Al-Masih Dajjal? Ya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian nonton video ini hingga selesai agar kalian gak salah paham. Dan tekan tombol subscribe dulu ya untuk mendapatkan konten terbaru kami. Like, komen, dan share video ini agar makin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jika ditilik dari sejarah, gelar Al-Masih Nabi Isa sungguh panjang perjalanannya. Berawal dari Nabi Isa dikandung dan dilahirkan tanpa bapa oleh seorang wanita suci hingga fitnah besar melanda keduanya. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Quran Surah Maryam ayat 27 hingga 33. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangkai dan ibumu bukan seorang perempuan yang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi atau celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bunda Maryam untuk berpuasa, termasuk puasa bicara di hadapan kaumnya. Ia pasrah dan berserah diri kepada Allah yang telah diperintahkannya. Oleh karenanya, ketika kaumnya menghina mengolok-ngolok Bunda Maryam atas lahirnya Nabi Isa tanpa ayah, ia berdiam dan berisyarat untuk menanyakan langsung kepada Nabi Isa si kecil. Kaumnya terheran-heran, seraya berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Menurut Nauf al-Bahkali, saat Bunda Maryam tengah dicaci oleh kaumnya, lantas Nabi Isa berpaling dari payudara ibunya dan mengatakan pada sekumpulan kaum yang menghina mereka, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab," dan seterusnya. Hal yang mustahil terjadi, bayi yang masih sangat kecil berbicara dengan lantangnya. Sungguh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Berdasarkan peristiwa itu dan peristiwa aneh lainnya, Nabi Isa digelari Al-Masih, yang artinya orang yang sangat jujur. Dalam riwayat lainnya, Al-Masih bermakna usapannya mengandung keberkahan. Misal, setiap penyakit yang ia usap akan sembuh seketika. Sedangkan menurut Yahya bin Abdurrahman, gelar Al-Masih diberikan karena Nabi Isa gemar berpetualang. Bisa juga karena dia tidak beristri hingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia. Lantas bagaimana dengan gelar Al-Masih pada Dajjal? Dalam kitab Al-Bar Al-Madid, Al-Masih pada Dajjal bermakna terhapus. Maksudnya adalah salah satu mata Dajjal terhapus, buta, yang bagian kanannya bagai buah anggur yang menjorok. Hal ini didasarkan pada riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Kemudian tiba-tiba aku bersama seseorang yang rambutnya sangat keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah buah anggur yang menjorok. Maka aku bertanya, "Siapakah orang ini?" Ada yang menjawab, "Dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Bukhari. Namun pendapat lain mengatakan bahwa Al-Masih pada Dajjal bermakna seluruh permukaan bumi akan terjamah olehnya, kecuali Mekah dan Madinah. Kesimpulannya, gelar Al-Masih pada Nabi Isa memiliki konotasi yang baik, sedangkan gelar Al-Masih pada Dajjal berkonotasi yang buruk.
Demikian perbedaan gelar Al-Masih Nabi Isa dengan Al-Masih Dajjal. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.